Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, bahaya yang mendekatinya, itu adalah Yan Xie. Meskipun Yan Xie telah menembakkan pedang berapi besar itu, tapi dia bagaimanapun juga, saat ini dia telah memegang tombak di tangannya. Itu adalah tombak berapi-api, dan terukir di tombak itu adalah seekor naga. Tubuh naga itu dipenuhi dengan api. Tombak ini sebenarnya berkali-kali lebih kuat dari pedang berapi besar dari sebelumnya. Itu karena, tombak ini tidak memancarkan kekuatan raja. Tapi sebaliknya, itu memancarkan kekuatan kaisar. Itu bukan Royal Armament, tapi sebaliknya, itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Yan Xie ini terlalu cepat. Dalam sekejap, dia telah tiba di depan Chu Feng. Adapun tombak naga api di tangannya, itu diarahkan ke hati Chu Feng. Ternyata dia sudah merencanakan semua ini. Persenjataan kerajaan yang dia lemparkan ke arah Chu Feng tidak lebih dari pengalihan saja, karena serangannya saat ini adalah tujuan yang sebenarnya. Chu Feng telah salah perhitungan. Sebagai masalah yang sudah terlanjur ini, Chu Feng tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah ceroboh. Pada saat dia menemukan sesuatu yang salah, Chu Feng telah menuangkan semua kekuatannya untuk menghindar. Namun sayangnya, Yan Xie ini bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Kecepatannya sama sekali tidak kalah dengan Chu Feng. Karena itulah, mengikuti sinar merah dan bunyi suara cerot, darah segera bersemi di langit. Chu Feng telah terluka. Meskipun dia berhasil menghindari serangan yang ditujukan ke jantungnya, lengan kirinya masih terserempet oleh tombak. Meskipun itu hanya luka superficial, meskipun tulangnya tidak terluka, tapi tetap saja sebagian besar otot lengan kirinya telah terputus. Karena itulah, darah dengan cepat mengalir dari lukanya. Chu Feng, dia, seru Du Xingfeng. Ketika mereka melihat adegan ini, Du Xingfeng dan yang lainnya segera menjadi gugup. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Chu Feng terluka dalam pertarungan melawan orang dari generasi yang sama. Selain itu, ini sama sekali tidak optimis. Seperti yang diharapkan dari Lil Bro Yan Xie. Di antara mereka yang memiliki kultivasi yang sama, mustahil bagi siapapun untuk menjadi pasangan yang cocok untuknya, ucap saudara ketiga klan Yan sambil menampilkan senyum di wajahnya. Itu wajar saja. Siapakah Lil Bro Yan Xie ini? Dia adalah seseorang yang akan menjadi tuan. Orang seperti dia akan dapat memerintah era, dan mengalahkan semua ahli yang ada di dunia. Meskipun ia belum sepenuhnya tumbuh, tapi masih tidak mungkin untuk menemukan seseorang yang bisa menandinginya di generasi yang sama, ucap saudara kelima Yan Clan yang juga menunjukkan senyum yang sama. Namun harus diakui, bahwa Chu Feng adalah seorang jenius yang langka. Tapi sayangnya, lawannya adalah Lil Bro Yan Xie. Bahkan jika dia dikalahkan, itu tidak akan memalukan. Karena bagaimanapun, itu tidak bisa dihindari, kata saudari ke-9 klan Yan. Tentu saja, orang-orang dari klan Yan semua berharap agar Yan Xie menang. Ini terutama berlaku untuk ketiga saudara kandung, karena mereka memandang Yan Xie sebagai harapan untuk munculnya klan Yan dalam kekuasaan. Chu Feng, kamu tidak boleh ceroboh saat bertarung melawanku, Yan Xie. Jika tidak, lain kali kamu tidak akan seberuntung ini lagi, ucap Yan Xie. Yan Xie tidak terus menyerang Chu Feng. Tapi sebaliknya, dia melambaikan tombak di tangannya, dan kemudian tersenyum ringan. Sejak awal, dia telah ditekan oleh Chu Feng. Tapi saat ini, dia telah berhasil memulihkan tanah yang hilang. Karena itulah, dia merasa sangat puas. Hehehe. Pada saat ini, Chu Feng juga mulai tersenyum. Meskipun Chu Feng jelas mampu menghentikan lengannya dari pendarahan, tapi dia tidak melakukannya. Namun sebaliknya, ia membiarkan darahnya terus mengalir. Chu Feng melakukannya dengan sengaja. Dia menggunakan darah untuk mengingatkan dirinya sendiri, seperti apa konsekuensi dari kecerobohan saat bertarung dengan seseorang. Lawan-lawan yang pernah ditemui Chu Feng di masa lalu,
bahkan jika mereka dianggap jenius, mereka hanyalah para bangsawan jika dibandingkan dengan Chu Feng. Setelah menghadapi lawan semacam itu sepanjang waktu, Chu Feng mulai mengendur dan menjadi terlalu percaya diri. Itu membuatnya berpikir bahwa semuanya ada dalam genggamannya. Namun sebelumnya, Yan Xie telah memberinya pelajaran, dan dia telah mengajarinya betapa besar konsekuensi dari menurunkan penjagaannya. Dan, whoosh! Tiba-tiba saja Chu Feng membalik telapak tangannya, dan menyingkirkan Demon Sealing Sword. Dengan satu lagi telapak tangannya, Chu Feng mengeluarkan Infinity Edge. Chu Feng pun menjadi serius. Mulai sekarang, dia akan bertarung habis-habisan untuk melawan Yan Xie. Dia tidak akan membiarkan Yan Xie merebut lebih banyak peluang darinya. Sementara tombak berapi-api di tangan Yan Xie adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, Chu Feng bisa mengatakan bahwa itu sebenarnya juga merupakan salinan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Itu sama haknya dengan Infinity Edge di tangannya sendiri. Dengan demikian, Chu Feng tidak dirugikan dalam hal kualitas senjata. Mulai sekarang, itu akan sepenuhnya tergantung pada kemampuan kedua pejuang untuk menentukan di antara mereka yang lebih kuat. Yan Xie, apakah kamu siap? Tanya Chu Feng. Sepertinya kamu berencana untuk serius sekarang. Baiklah, ayo maju. Aku, Yan Xie, ingin sikap seperti ini dari kamu, balas Yan Xie. Bahkan senyum yang provokatif muncul di wajah Yan Xie. Meraung. Tiba-tiba saja Chu Feng berteriak. Setelah geramannya, seluruh aura Chu Feng menjadi sangat berbeda. Terburu-buru dengan kilat, tatapannya menjadi lebih tajam. Lapisan demi lapisan aura yang tak terlukiskan mulai keluar dari tubuhnya, dan kemudian menelan sekelilingnya. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi gelap. Awan hitam mulai melonjak dengan kilatan petir, dan gemuruh guntur mulau bergemuruh di langit. Lingkungan sekitarnya telah diubah oleh aura Chu Feng. Chu Feng tidak memaksakan transformasi ini. Namun sebaliknya, itu hanyalah reaksi alam terhadap aura Chu Feng. Itu seolah-olah alam telah merasakan betapa menakutkannya aura Chu Feng, dan mulai merasa takut karenanya. Orang ini, gumam Yan Xie. Melihat Chu Feng seperti ini, hati Yan Xie juga bergetar. Entah dari mana, dia mulai merasa tidak nyaman. Pada saat ini, Yan Xie sebenarnya merasa ditekan oleh Chu Feng. Dia merasa ditekan dari dalam hingga keluar, dan itu terada dari hati hingga ke tubuhnya. Itu adalah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan juga ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, dia mulai menyesal. Dia menyesali serangannya dari sebelumnya, yang berhasil membuat marah Chu Feng. Ketakutan dan pengecut. Dia, Yan Xie, sebenarnya bisa juga memiliki perasaan itu. Saat ini, itulah tepatnya perasaan yang dimiliki Yan Xie. Ini adalah pertama kalinya dalam seluruh hidupnya, bahwa dia merasakan hal ini. Tidak, itu pasti salah persepsi. Bagaimana mungkin aku ini, Yan Xie, dapat ditakuti oleh seseorang dari generasi yang sama? Gumam Yan Xie. Namun Yan Xie dengan segera mulai menggelengkan kepalanya, dan menyesuaikan kembali mentalnya. Setelah menganggap dirinya tidak tertandingi di antara generasi yang sama, Yan Xie tidak bisa berdamai untuk ditakuti oleh Chu Feng. Karena itulah, dia segera mencengkeram tombaknya dengan erat, dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Sekali lagi, dia menusukkan tombaknya ke arah Chu Feng. Benar saja, Yan Xie memang sangat kuat. Di tangannya, tombak berapi itu tidak lagi tombak. Namun sebaliknya, itu telah berubah menjadi naga yang berapi-api. Tidak, itu bukan hanya satu naga saja. Tapi sebaliknya, itu adalah naga yang berjumlah banyak. Pada saat ini, seolah-olah ada banyak naga dengan mulut terbuka lebar, dan tubuh api yang menyala-nyala menyerbu ke arah Chu Feng untuk mencabik-cabiknya. Waktu yang tepat, ucap Chu Feng. Chu Feng tampaknya telah menunggu saat ini. Infinity Edge di tangannya gemetar sedikit, dan kemudian memancarkan dominasinya di seluruh bagian saat melepaskan kekuatan kaisarnya. Dengan kekuatannya yang kuat, kekuatannya bahkan jauh lebih kuat. Masing-masing dan setiap tebasan yang dilepaskannya mengandung kekuatan yang menghancurkan. Dengan banyak sinar pedang, Chu Feng berhasil memblokir semua serangan Yan Xie.
Chu Feng tidak berhenti segera setelah memblokir serangan tombak Yan Xie. Namun sebaliknya, ia menjadi semakin berani saat ia terus berjuang. Infinity Edge di tangannya tidak hanya seperti pisau, tapi itu juga seperti pedang, kapak, dan juga cambuk. Itu hanya mampu melawan setiap rintangan sebelum jalannya dengan dominasi absolut. Di bawah serangan Chu Feng yang tak terhentikan, tidak peduli seberapa tidak maunya Yan Xie ini, dia masih dipaksa untuk berubah dari yang awalnya menyerang Chu Feng, kini menjadi bertahan melawan serangannya. Dia mulai mengerahkan seluruh upayanya, itu untuk menggunakan Fire Dragon Spear untuk memblokir serangan Chu Feng yang masuk. Namun, bahkan dengan ini yang terjadi, dia masih dipaksa mundur berulang kali oleh Chu Feng. Dalam sekejap, semua orang bisa mengatakan bahwa Yan Xie lebih rendah daripada Chu Feng dalam pertandingan menggunakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, dan telah memasuki keadaan yang kurang menguntungkan. Chu Feng ini, dia sebenarnya sekuat ini. Ketika mereka melihat adegan ini, ekspresi saudara laki-laki ketiga Yan Clan, saudara laki-laki kelima, dan saudara perempuan ke-9 yang sangat puas sebelumnya, mereka semua langsung berubah. Itu karena mereka bertiga semua bisa mengatakan bahwa Yan Xie tidak berpura-pura lemah. Tapi sebaliknya, kekuatannya sudah sangat kuat, bahkan berkali-kali lebih kuat daripada orang-orang dari kultivasi yang sama. Namun anehnya, situasi di depan mata mereka ini terjadi secara nyata. Adapun alasan mengapa, itu hanya karena satu hal. Itu karena, murid Gunung Qianwood ini bahkan lebih kuat dari Yan Xie. Ketika bahkan orang-orang yang ada di dekatnya saja bisa tahu, maka Yan Xie secara alami paling tahu lebih jelas. Namun, dia masih belum berdamai dengan kenyataan ini. Dia tidak direkonsiliasi untuk ditekan oleh Chu Feng. Karena baginya, ini akan menjadi hal yang sangat memalukan. Selain itu, dipermalukan di depan orang-orang klan Yan adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia lakukan. Dengan demikian, Yan Xie dengan hati-hati mengamati Chu Feng untuk menemukan celah dalam serangannya, sehingga dia dapat melakukan serangan balik. Namun pada saat Yan Xie mencari celah dalam serangan Chu Feng, ia mengungkapkan celah dalam pembelaannya sendiri. Melihat itu, Chu Feng pun segera mengambil kesempatan ini. Dengan kecepatan secepat kilatan cahaya, Chu Feng menyapu Yan Xie dengan Infinity Edge-nya. Wush wush wush. Saat bila mendarat, 3 luka yang mencengangkan muncul di dada Yan Xie. Meskipun Chu Feng telah membuat 3 tebasan dengan pedangnya, tapi dia tidak berusaha keras kepala seperti Yan Xie. Chu Feng tidak memiliki niat untuk membunuh Yan Xie. Namun sebaliknya, dia hanya memberinya peringatan. Dia membiarkan Yan Xie tahu bahwa jika dia, Chu Feng, menjadi mode serius, maka Yan Xie tidak akan cocok untuknya. Pada saat ini, orang-orang dari klan Yan semuanya sangat terkejut, dan seolah-olah mereka telah ketakutan. Ini terutama berlaku untuk saudara ketiga klan Yan, saudara laki-laki kelima, dan saudara perempuan ke-9. Pada saat ini, mereka bertiga tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua adalah individu dengan penglihatan yang bagus, dan mereka semua memperhatikan persis apa yang terjadi sebelumnya. Itu berbeda dari waktu ketika Yan Xie menusukkan tombaknya ke arah Chu Feng, dan kemudian melukai lengannya. Serangan Yan Xie bisa dikatakan telah dilakukan dengan sangat indah. Namun Chu Feng berhasil mengelak menghindari dadanya dengan kelincahannya yang tajam. Pada akhirnya, serangan Yan Xie hanya berhasil menyentuh lengan Chu Feng. Sementara serangan Yan Xie telah dilakukan dengan sangat indah, tapi Chu Feng juga berhasil menghindarinya dengan indah. Dengan demikian, serangan itu bukan berarti Yan Xie telah bersikap lunak. Namun sebaliknya, Chu Feng berhasil mengelak dengan kelincahannya sendiri. Meskipun Yan Xie tidak memiliki niat untuk membunuh Chu Feng, dan hanya bertujuan ke arah hati Chu Feng, tapi kebenarannya adalah bahwa jika dia bertujuan pada dantian Chu Feng masih bisa menghindarinya. Namun sayangnya, pedang Chu Feng ini benar-benar berbeda. Serangan pedang Chu Feng ini bahkan lebih indah. Dengan satu serangan pedang, Chu Feng berhasil meninggalkan 3 tebasan pada tubuh Yan Xie. Selain itu, bahkan Yan Xie sendiri tidak dapat menghindari 3 tebasan ini.
Dengan demikian, mereka bertiga telah mendarat di dada Yan Xie. Mereka mendarat dengan sangat akurat. Namun serangan Chu Feng berhenti saat kemenangan dan kekalahan telah ditentukan. Chu Feng telah menunjukkan keringanan dari serangannya. Belum lagi seberapa dangkal 3 tebasan yang berhasil ia raih. Jika Chu Feng membidik ke arah dantian Yan Xie, kemungkinan besar Yan Xie akan terbunuh oleh Chu Feng sekarang. Lebih jauh lagi, dia akan mati dengan tubuhnya terbelah-belah. Inilah perbedaan antara esensi serangan mereka. Meskipun kedua pejuang menderita luka-luka akibat pertarungan mereka, tapi sebenarnya Chu Feng lah yang telah memenangkan pertarungan ini. Pada saat ini, Yan Xie hanya tertegun. Dia melihat 3 luka berdarah di dadanya karena tidak percaya. Dan bahkan ia tidak berani menerima ini sebagai kebenaran. Hanya setelah waktu yang sangat lama, barulah dia berhasil menenangkan pikirannya, dan berkata kepada Chu Feng. "Chu Feng, bisakah kita bertarung lagi?" tanya Yan Xie. "Jika kamu ingin bertarung, maka aku, Chu Feng, akan menemanimu kapan saja," jawab Chu Feng. Terima kasih banyak," balas Yan Xie sambil menggenggam tinjunya dengan hormat ke arah Chu Feng. Setelah itu, tubuhnya melesat ke belakang dengan eksplosif. Memegang tombak di tangannya, dia tiba di tempat beberapa ribu meter dari Chu Feng. Dan, boom! Tiba-tiba saja, ledakan keras segera terdengar. Api tanpa batas sebenarnya mulai muncul dari tubuh Yan Xie. Seperti tornado, kobaran api itu mulai menyapu. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Selanjutnya, ini bukanlah tabu ER-10 yang sama seperti teknik lautan api yang digunakan Yan Xie sebelumnya. Meskipun itu juga terdiri dari api, tapi api yang dilepaskan Yan Xie kali ini jauh lebih kuat daripada tabu ER-10 teknik lautan api. Meskipun begitu, keduanya sama-sama tak tertandingi. Apa yang tertinggal di sekitar Yan Xie sama sekali tidak tampak seperti api. Justru sebaliknya, mereka seperti beberapa makhluk hidup besar yang terbuat dari api. Ketika mereka bangkit dan menggeram, mereka mengeluarkan daya jera yang sangat besar. "Sungguh keterampilan bela diri yang kuat," seru Du Gu Xingfeng. Ketika Du Gu Xingfeng melihat nyala api mendatangkan malapetaka di seluruh langit, ketika dia melihat binatang buas yang menggeram dan melonjak yang terbuat dari api, Du Gu Xingfeng tidak dapat menahan diri dari berseru kagum. Sementara keterampilan bela diri yang digunakan Yan Xie ini juga merupakan keterampilan marsial tabu ER-10, tapi itu sudah jelas bukan keterampilan marsial tabu ER-10 biasa. Jenis keterampilan bela diri ini sangat sulit untuk dikuasai dan sulit digunakan. Namun tidak hanya Yan Xie berhasil menguasainya, tapi ia juga dapat menggunakannya dengan satu pikiran. Karena itulah, seseorang harus mengakui bakat Yan Xie. Master World Spiritist Alliance juga memperhatikan bahwa, keterampilan bela diri Yan Xie ini memang luar biasa. Jadi, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ketua klan Yan, bolehkah aku tahu nama keterampilan bela diri ini?" tanya Master Aliansi. "Semua orang, aku percaya kamu semua telah mendengar bagaimana Kaisar Api Yan klan kami membakar 10.000 mil api amarah, dan mengubahnya menjadi lautan api yang akhirnya menjadi lautan api penyucian. Kalian semua pasti sudah mendengar juga, bahwa keterampilan bela diri yang telah dia gunakan untuk mencapai prestasi itu adalah keterampilan bela diri klan kami yang tidak kami ajarkan kepada orang asing, yaitu tabu bumi teknik lautan api. Namun sayangnya, kenyataannya ini sangatlah berbeda. Keterampilan bela diri yang digunakan Lord Flame Emperor, itu bukanlah tabu bumi Yan Clan seperti teknik lautan api. Tapi sebaliknya, itu adalah keterampilan bela diri terkuat dari klan kami, yaitu ER-10 tabu teknik membakar surga. Teknik tabu bumi membakar surga sangatlah kuat. Meskipun disebut tabu ER-10, tapi kekuatannya yang sebenarnya sebanding dengan skill marsial tabu surga. Selain itu, hanya ada garis tipis antara itu dan keterampilan bela diri tabu surga. Namun untuk tabu bumi teknik membakar surga ini, itu sangat sulit untuk dipelajari. Dalam sejarah Yan Clan kami, hanya beberapa orang yang berhasil menguasai keterampilan bela diri ini. Sejujurnya saja sampai saat ini, bahkan aku belum berhasil sepenuhnya memahami tabu bumi teknik membakar surga ini.
Namun untuk Yan Xie, dia telah berhasil menangkapnya. Lebih jauh lagi, bisa dikatakan bahwa dia telah sepenuhnya menangkapnya, kata kepala klan Yan Clan. Setelah kata-kata itu meninggalkan mulut kepala klan Yan Clan, Du Gu Xingfeng dan yang lainnya pun terkejut. Mereka bisa tahu dari nada kepala klan Yan bahwa, dia memberikan evaluasi ini dengan tulus. Dia sama sekali tidak berusaha menakuti mereka. Selain itu, mereka juga bisa mengatakan bahwa keterampilan bela diri yang digunakan Yan Xie ini memang sangat kuat. Semakin kuat keterampilan bela diri, maka semakin sulit untuk mempelajarinya. Kultivasi bela diri adalah sesuatu yang membutuhkan bakat. Namun, belajar keterampilan bela diri lebih menekankan bakat. Meskipun mereka semua adalah puncak setengah kaisar marsial, itu tidak seolah-olah mereka maha kuasa. Masih ada banyak keterampilan bela diri yang terlalu sulit bagi mereka untuk dikuasai, dan mereka gagal mempelajarinya selama masa muda mereka. Adapun saat ini, itu tetap sama saja. Ini karena mempelajari keterampilan bela diri itu membutuhkan bakat, dan kualitas bawaan yang tidak dapat diubah. Wush wush wush. Tepat pada saat ini, Yan Xie tiba-tiba mengangkat tombak naga api di tangannya. Seketika, sekelilingnya mulai menyala dengan api. Bahkan ruang itu terbakar begitu banyak, sehingga ruang itu hampir mencair. Binatang buas api yang besar itu semuanya berubah menjadi kolom api, saat mereka berlari menuju tombak naga api itu. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler, dan juga sangat perkasa untuk dilihat. Pada saat ini, wilayah ruang di sekelilingnya mulai bergetar hebat akibat sengatan kobaran api. Sementara langit dan bumi telah gelap, nyala api sangat terang dan menerangi segalanya. Akhirnya, semua api berasimilasi ke tombak naga api itu. Pada saat ini, tombak naga api itu telah berubah menjadi tombak yang dipenuhi dengan api. Namun, nyala api itu jelas bukan nyala api biasa. Itu sebaliknya, mereka adalah raja di antara nyala api, kaisar di antara nyala api, dan penguasa nyala api. Adapun tombak itu juga bukan tombak biasa. Dengan asimilasi api, perubahan intrinsik telah terjadi pada tombak tersebut. Saat ini, api berhenti melonjak. Namun, ruang di sekitarnya masih bergetar. Getaran ini disebabkan oleh tombak naga api di tangan Yan Xie. Dan bahkan, itu bukan hanya ruang yang telah dipengaruhi oleh naga api tombak, bahkan tombak itu sendiri juga bergetar. Meskipun Yan Xie sudah sangat erat mengepalkannya, tapi dia tidak bisa mengendalikan getarannya. Situasi semacam ini menyebabkan tatapan Chu Feng menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa asal-usul tombak yang bergetar itu karena kekuatan yang telah berasimilasi olehnya terlalu menakutkan. Bahkan saking menakutkannya, itu sehingga hampir kehilangan kendali dan meledak. Seperti binatang buas dalam amarah yang keras, tombak itu hanya ingin membantai. Chu Feng, keterampilan bela diri aku ini disebut Earthen Tabu teknik membakar surga. Meskipun dikatakan skill martial Earthen Tabu, tapi itu sudah jelas bukan skill martial Earthen Tabu. Setelah keterampilan bela diri aku ini telah menyatu dengan Kaisar Naga Tombak Naga Api ini, maja kekuatannya sekarang hampir tanpa batas dengan keterampilan bela diri Tabu Surga. Dengan perpaduan keduanya, mereka sekarang disebut Fire Dragon Burning Heaven Thrust. Ada total 8 dorongan untuk Fire Dragon Burning Heaven Thrust aku. Masing-masing dan setiap dorongannya akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Aku sendiri telah berhasil menguasai 8 dorongan itu. Kemudian, aku akan menggunakannya satu demi satu. Namun selain itu, aku tidak ingin membunuhmu. Jadi, jika kamu tidak dapat menanganinya, silakan menyerah sehingga aku bisa berhenti, ucap Yan Xie. Pada saat ini, Yan Xie tampak sangat tenang. Namun terkandung dalam ketenangannya, itu adalah rasa percaya diri yang mendalam. Alasan dia begitu tenang adalah, karena dia sangat percaya diri. Dia benar-benar yakin bahwa dia akan menang melawan Chu Feng kali ini, dan memulihkan pijakannya yang hilang dari sebelumnya. Pada saat yang sama, dia juga akan mengakhiri pertandingan antara dia dan Chu Feng. Adapun Chu Feng, dia tidak segera menjawab Yan Xie. Namun sebaliknya, dia perlahan-lahan menutup matanya.
Melihat reaksi Chu Feng, senyum muncul di wajah para anggota klan Yan. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi mereka merasa bahwa Chu Feng menjadi takut. Namun tepat pada saat mereka semua merasa bahwa Chu Feng telah menjadi takut, Chu Feng tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak. "Bawa itu!" teriak Chu Feng, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.